balagoh. Balagoh menurut arti bahasa sampai. Balagoh ya bulug sampai. Dan di kalangan ahli bayan ahli balagoh disebut sebagian ahli bayan, maksudnya ahli balagoh. Balagoh merupakan sifat bagi kalam dan mutakalim. Jadi ada kalam balagoh, mutakalim balagoh. Sifat bagi kalam, perkataan, dan mutakalim, pembicara. Kalam yang balagoh ialah kalam yang sesuai atau mutabaqah dengan tuntutan keadaan, muqtadol hal. Kalam yang sesuai dengan tuntutan keadaan. Yakni, disampaikannya kalam tersebut dengan menggunakan bentuk yang sesuai dengan apa yang dituntut oleh keadaan. Selain kalam tersebut pasif. Yang dimaksud hal, disebut juga makom, ialah urusan yang mendorong mutakalim untuk menyampaikan ungkapannya dengan bentuk yang khusus. Dan muqtado dinamakan juga i'tibar munasib, adalah bentuk khusus yang dituntut keadaan, lalu ungkapan disampaikan dengan bentuk tersebut. Sedangkan mutabaqah ialah menyampaikan kalam dengan dua gini, dengan suatu bentuk yang khusus. Ini untuk memperjelas arti balagoh itu sendiri. Kalam balagoh, yang bagaimana satu kalam disebut atau dikatakan balagoh itu. Berarti tidak semua kalam balagoh. Nu balagoh mah nu kumaha yang sesuai atau mutabaqah sesuai, pas, cocok dengan tuntutan keadaan. Seperti dalam dakwah yang harus diketahui objek dulu. Memang kita mempelajari metode uslub, kita dipelajari heula eta. Tapi nanti pada prakteknya harus tahu dulu objek. Objeknya sudah diketahui, baru kita bisa memilah dan memilih. Objek seperti ini, manhaj bagaimana, uslub bagaimana, gitu. Disesuaikan. Kalau sesuai, eta balagoh. Kalau tidak sesuai, tidak balagoh. Dalam cara umum di buku Kadom Balik Teko di akhir kan, mana dibahas. Mun kangenu di alajar pidato itu dipengker gitu. Sepertos non, dilihat usia anak-anak dan dewasa. Karena anak-anak berarti humor sesuai. Atau awam intelek. Kalau intelek diberi humor, memuakan. Prayogi lah begitu. Saya berarti tidak balagoh gitu. Ini surat gitu balagoh. Dingin-dingin. Sanis es krim. Bandrek, kayak gitu. Muqtado, sesuai dengan tuntutan keadaan. Apa yang diberikan, yang disuguhkan, sesuai dengan tuntutan keadaan. Jadi kalam yang balagoh ialah kalam yang sesuai atau mutabaqah dengan tuntutan keadaan, muqtadol hal.
Jadi ada 3 istilah, ada mutabakoh, ada muktado, ada hal. Yang dimaksud dengan hal tadi, urusan yang mendorong mutakalim untuk menyampaikan ungkapannya dengan bentuk yang khusus. Itu hal, ya keadaan. Yang mendorong tadi tidak menyampaikan humor, yaitu keadaannya tidak menuntut. Muktado, bentuk khusus, bentuknya sendiri muktado. Humornya kalau humor. Bentuk khusus yang dituntut keadaan. Lalu ungkapan disampaikan dengan bentuk tersebut. Itu namanya muktado. Mutabakoh, menyampaikan kalam dengan suatu bentuk yang khusus. Ya, diadaptasi mutabakoh. Contoh, umpamanya mengingkari. Nah, ini hal namanya. Karena inilah yang mendorong kepada disampaikannya kalam dengan memakai taukid muakkad. Taukidnya sendiri muktado. Ya, kedah diajari lama aninya. Namanya geger. Balagoh lagi. Di dalam ani kan ada 8 bab. Nah, kita lihat di tengah-tengah. Nah, aja di tengah-tengah disimpan. Ini megampia kerangka dari balagoh. Ikhtisar ilmu balagoh. Balagoh. Jadi nanti yang kita pelajari ya ini sebenarnya tidak berapa banyak. Kalau diringkas, ada bayan, tasbih, majaz, kinayah, badi, muhasinat ma'nawiyah, muhasinat lafziyah. Ma'ani ada 8 pembahasan. Khobar dan insya, dikru dan hadfu, takdim dan ta'khir, ta'rif dan tankir, itlaq dan takyid, qasr, wasal dan pasal, ijaz, musawat dan itnab. Paham ini, yaitulah balagoh. Kebayang, oh balagoh itu. Ayo ya. Sudah masuk itu, oke. Lumayan itu, tahunan. Maroji nahu maseur. Maroji ilmu nahu. Tapi maroji balagoh itu kagarut ABC atau ABC utama. Di Al-Huda ada Al-Falah terus kalangkungan hampir ya. Samiun sebelah kali. Darul Fikr. Kepungkur mah ya terkesan ilmu balagoh sulit. Ya, di zaman hati sareng rencangan. Saya yang ngerti balagoh. Itulah. Ini orang wae sesah gitu. Tapi ilmu tante berarti harus didobrak gitu. Supaya oleh generasi yang akan datang tidak ada lagi kesan itu. Perjalanannya kita mengajar les di asrama. Upami di kelas mah kan ana balagoh ngawulang sanawiyah. Mualimin kudu sami. Berarti nu kawulangkeun teh di kadieu we nya. Ini mau tiasa tamat. Target ana sapinatul balagoh hayang hoyong tiasa ngawulang tamat. Jadi asrama tiasa tamat. Terus tamat sambil di syarah. Nya syarahna tina kitab hadis. Paling sering berdiri balagoh Arabiyah Syekh Bakri Amin atau Jawahirul Balagoh Al-Hashimi. Balagoh Wadiyah mah seueur contoh kan saktieu tapi seueur contoh gitu. Jadi teorina teh sekedik terusna. Terus ya itulah
teu seueur teh gitu. Maroji balagoh. Jadi dianya maroji untuk teu seueur. Balagoh wadihah. Nuhun aya. Mun balagoh wadihah mah janten contoh nu seueur. Materi mah sakeudeung. Makanya tidak banyak jadi footnote tina balagoh wadihah. Yang sering mengungkit-ungkit tafsir Abu Su'ud punyanya Bugyatul Idoh Wasayu Balagoh Nihayah fil Kinayah Mahusus Kinayah Mamlakat Bayan Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kan balagoh itu bagian dari ulumul Quran juga. Mungkin dipisahkeun ulumul Qur'anna kamari sorana kitu. Sufiki tos di cover ku sufiki. Balagoh cover ku balagoh. Nahwiyah balagoh. Cover ku nahwiyah. Bagian dari ilmu Quran juga. Makanya al-itqan masuk al-bayan apalagi itu. Sirul Pasohah, Asrul Balagoh, Talhis fi ulum balagoh, Al-Kafi fi ulum balagoh Arabiyah, Muji Tarikh Balagoh, Jami Durus kan sudah Jami Durus. Jami Durus Lughah Arabiyah. Masuk balagoh juga. Mu'jam Arogib, Jawahir Balagoh, Balagoh Wadihah, Hasya As-Sawi sering mengungkit, Fathul Qadir juga. Sok nyabit-nyabit, sok tafsir. Asasul Balagoh Jama' Syari, Balagoh Arabiyah. Dipisah-pisah balagoh Arabiyah. Ma'ani saja, bayan saja. Sapinah Bulago, Sapinah Tunuhat juga mengungkit-ungkit sebagian. Mabahis fi Ijazil Quran, Munjid, Uslubul Iltifat fil Balagoh. Jadilah buku ini. Yang di atas itu Sapinatul Balagoh kebanyakan. Nah di bawah dari kitab lain. Taklik, footnote. Dari kitab lain. Supados mudah dicerna ku santri. Alhamdulillah kesan yang tadi sekarang tidak ada. Katanya balagoh sulit. Begitu buku ini diluncurkan ke pesantren-pesantren, ternyata yang membutuhkan asatidnya nu ngawulangna. Anak perlu. Ka SMS-nya di sababaraha ieu. Jazakumullah nu atur nuhun. Ana ngawulang ka bantos gitu. Pandingan gitu. Terus beberapa pesantren justru jadi buku paket ya. Langsung iya tos we bahasa Indonesia lah iya. Gitu. Jadi buku paket. Nanti di ilmu ma'ani, nah dalam bab apa khobar dan insya tentang khobar itu kan ada 3. Ya. Kenapa khobar ada 3? Karena lawan bicara kita pun ada 3 level. Jadi anger bakal 3 jalmi teh kan. Nah Quran oge mukmin, kafir, munafik. Ini sami suruh gitu. Mukmin percaya, kafir sebaliknya. Munafik ragu-ragu. Kan lawan bicara juga 3. Ada yang ingatannya kosong, ada yang ragu, ada yang menolak ketersantan. Maka khobar yang disampaikan kepada 3 tipe lawan bicara ini tidak bisa dipukul rata, tidak bisa disamikan. Harus sesuai tuntutan itu. Kepada holid dihni yang ingatannya masih kosong, tidak perlu taukid ini. Naminate pan ibtidai. Khobar ibtidai. Jadi khobar ibtidai cocok diberikan kepada kelompok pertama. Disebut nanti kholi zihni. Kholi itu kosong, zihni ingatan. Ingatannya masih kosong, masih polos lagi. Kedangannya penguat. Qadimal amir, tos segitu.
cocok untuk ibtidai. Yang kedua, lawan bicara ragu-ragu. Tidak bisa diberi ini ibtidai. Ya mah kadangnya taukid ya mah. Tapi karena ragu-ragu, taukidnya jangan lebih dari 1. Pakai taukid tidak boleh lebih dari 1. Cocok untuk tarodud. Namanya khobar tolabi. Khobar tolabi cocoknya untuk yang ragu-ragu. Cocok tidak diberikan pada yang kosong ingatan? Tidak. Jadi peruntukannya jelas. Ibtidai untuk Khalid Dihni, tolabi untuk tarodud, ragu-ragu. Nah yang ketiga, orang yang menolak. Maka taukid diperbanyak. Qodima, tanapi lakod, ada lam, ada kod. Lakod qodimal amir. Nah ini dikarentek itu taukidnya lam, kod disesuaikan dengan lawan bicara karena menolak. Kalau yang ragu-ragu, qodimal amir, hiji taukidnya. Disebutnya khobar inkari yang ketiga. Jadi khobar ada 3. Ibtidai, tolabi, inkari. Tidinya heula ieu menerangkeun ya bagus lagi nama mukanya. Tapi tos aya di dieu ge. Halaman 44. Kangge supados ngartos tadi di muka dimut. Halaman 44. Nu diterangkeun macam-macam khobar yang menjadi tujuan suatu khobar adalah memberitahu mukhatab tentang hukum pada sesuatu dengan suatu lainnya. Dan khobar ada 3 macam. 1 ibtidai, yaitu khobar yang disampaikan kepada orang yang masih kosong ingatannya. Koloskan ya. Kholi kosong dihni ingatan. Tentang hukum padanya, hukum yang akan disampaikan. Contoh seperti qadimal amir tanpa taukid. Kenapa? Tidak dibutuhkan. 2. Tolabi, yaitu khobar yang disampaikan kepada orang yang masih ragu-ragu, tarodud, tentang hukum yang ia menuntut mengetahuinya. Dan baiknya, khobar seperti ini memakai 1 macam taukid. Seperti qadimal amir, itu pakai qad. Nah, tolabi. 3. Inkari, yaitu khobar yang disampaikan kepada orang yang mengingkari terhadap hukum padanya. Dan khobar seperti ini wajib. Tadi mah baik. Ini wajib memakai taukid baik 1 macam atau lebih. Tergantung tingkat pengingkarannya. Seperti lakod. Tuh. Kod unggul ya mah tapi pakai lak. Lakod qodimal amir. Di bawah. Perbedaan ketiganya terletak pada kosong dari taukid, memakai 1 taukid dan 2 taukid. Hal ini disesuaikan dengan keadaan mukhatab. Nah itu. Dan memang balaghah teh ieu intina kalam yang disampaikan sesuai dengan muqtadha. Kembali kepada contoh tadi. Setelah tahu barusan ada ibtidai kepada Khalid Dihni, tolabi kepada tarodud, inkari kepada yang munkir, gitu. Sesuainya itu. Mengingkari, nah itu namanya hal. Karena inilah yang mendorong kepada disampaikannya kalam dengan memakai taukid muakkad. Taukidnya sendiri disebut muqtado. Karena inilah bentuk khusus yang dituntut oleh hal, keadaan.
dan menyampaikan kalam dengan memakai taukid adalah mutabakoh. Kenapa mutabakoh? Sebab halnya inkar. Karena inkar, maka muktado harus memakai taukid. Ingkar lalu khobar memakai taukid, nah itu mutabakoh. Cocok, sesuai. Pemika ulama ngaya cuk naon. Ya disesuaikan. Jadi pakaian yang kita pakai disesuaikan. Makanan yang kita makan itu jadi balagoh teh naon? Ada pada semua lini kehidupan, balagoh. Menuju ieu pari jamnya kan. Pepe. Ngariung lah di Cirebon. Katilu Cirebon, Sumedang, Jangka, Cirebon. Ngawengi di Cirebon. Rapat gitu. Jadi bagaimana cara kita memberi solusi kepada PD-PD yang kita datangi dengan problem yang beda-beda tentunya. Soalnya berarti kita harus menggunakan manhaj balagoh. Ya sapalih mah ngartos ya. Manhaj balagoh teh kumaha gitu. Sapalih mah kumaha cenah manhaj balagoh teh. Ya itu kan harus sesuai. Problemnya A berarti yang mutabakoh kumaha. Problemnya B, jangan yang ini solusinya, tapi cari solusi yang mutabakoh sesuai. Ini seperti tadi, pan kealaman, gitu. Ngawulang murang kali, kumaha metode. Ngawulang dewasa, badai yang metode tadi, bantu. Ngawulang ibu-ibu wungkul, ya mah. Robih deh, kan. Nah, robih-robih. Karena beda muktado hal. Halnya beda. Dengan halnya beda menuntut muktadonya pun beda-beda karena harus mutabakoh. Yang namanya balagoh itu adalah kalam tadi yang sesuai mutabakoh dengan tuntutan keadaan muktado hal eta balagoh. Ieu JT zaman tablik sok ngariung sasi sakali dimakan urang gaduh jami di lebet hoyong memotret kumaha motret sanes kamera upami ngariung teh naon wae gitu. Di mana laporan nah aya kitab nu didares naon Fathul Majid naon tafsir naon aya eta naon pertemuan rutin tiap sasi dan pertemuan tiap sasi teh langkung kana ngobrolkeun strategi ngajak contoh mun urang cenah ngajak orang NU tah orang NU masuk kieu berpikir nanti argumenna sok kieu matak urang kieu bahasa pami ngajak orang Muhammadiyah tah urang Muhammadiyah masuk kieu argumenna orang kieu matak pami ngajak orang PSI terus kita nyata balagoh gitu nya kita disamikeun gitu ngajak tadi ieu kieu ngajak tadi kieu itu kan balagoh teh ya. Jadi disesuaikan dengan muqtadal hal. Halnya dulu harus diketahui. Ieu muhtab deh. Khalid dihni taradud inkar. Setelah hal diketahui muqtado dipilih. Mana muqtado? Yang sesuai dengan hal. Disesuaikannya muqtado dengan hal, nah itulah balagoh namanya. Balagoh. Jadi balagoh ini mengilhami kehidupan kita di alam nyata.
Rasul oge aya nu nyieunkeun nasihat kasihan kieu aya nu nyieunkeun nasihat bentang nih Rasul ausini la tagdob tapi ketika Mu'ad Abu Dzar ausini ittaqillah haitsu ma kunta aya deui kun muhsinan dengan beda-beda jawaban Rasul bukan inkonsisten Rasul tapi lebih kepada halnya begini nah kita muktadonya ini mutabakohkan halnya ini muktadonya ini mutabakohkan sami para ulama gitu kan nu anom nu sepuh bagaimana ketika bulan Ramadan sedang saum kehati-hatian terhadap istri disamikeun teh ku Rasul kanu anom sareng sepuh itu kan kanu anom mah diperintah lebih jauh tapi kanu sepuh mah teu naon caket oge gitu jadi melihat perbedaan hal muktado pun beda supaya mutobako ya kabayang contoh kedua nah contoh pertama dulu kita ulang mengingkari bukan ragu bukan kosong ingatannya nah ini hal jadi hal itu kosong ingatan polos ragu-ragu mengingkari eta namina hal gitu. Karena inilah yang mendorong kepada disampaikannya kalam dengan memakai taukid muakkad. Taukidnya sendiri eta muktado. Makai taukid atau tidak itu muktado namina teh. Karena inilah bentuk khusus yang dituntut oleh hal. Menyampaikan kalam dengan memakai taukid karena yang mengingkari halnya ini mutabako ini sesuai serasi selaras cocok. Inkar memakai taukid dua, nah ini mutabako. Mutabakohnya itu namanya balago. Contoh kedua. Demikian juga memuji itnab dan menyampaikan kalam dengan itnab. Maka memuji, nah namina hal ieu nuju dina raraga naon itu nyarios ya nuju muji. Muji-muji nganjung. Nah, memujinya sendiri namanya hal. Itnab itu muktado. Sami ieu kedah dibahas heula nya. Mani itu. Ieu mah kok nemeder. Tapi husnudon halaman 80. Terus halaman 80 deh. Geger. Tapi iya kuncinya lah balagoh gitu. Jadi dengan tahu kunci, oh ini tasbih teh kieu baca kinanya. Nah, bab 8 bab terakhir mana lagi? Ada ijaz, musawat dan itnab. Setiap yang terlintas di benak dari makna-makna dapat diungkapkan dengan menggunakan 3 cara, yaitu ijaz, itnab, dan musawat. Kita ringkas saja. Kalau ijaz ringkas, lapad pendek, makna panjang. Itu ijaznya. Makna nama panjang itu. Mung lapad, ponok, ijaz. Lawan dari ijaz atau kebalikannya itnab. Itnab mah panjang, lapad, tapi makna nama ponok. Musawat mah sebanding. Lapad makna itu sama panjang. Nah, lihat di bawah di footnote 156. Ijaz biasanya digunakan satu ketika menghadap pembesar. Menghadap pembesar mah
Terkadang ngayaya panjang. Ponok we ringkas gitu. Satu, orang berilmu. Ngobrol sareng nu gaduh ilmu teu kedah barabay ponok oge hartos sih. Atau orang cerdik. Atau ketika memberikan nasihat. Coba upami nasihat panjang. Nu dinasehatan kumaha? Muak. Sakedik wae biheung kalaksanakeun ieu seueur. Makanya harus ijaz ringkas. Jadi balagohnya seperti itu. Ketika menghadap pembesar, ya mapan halnya. Menghadap pembesar teh namina lebetna halnya. Orang berilmu hal, orang cerdik hal, memberi nasihat hal. Muktadonya apa? Ijaz. Kalau ijaz digunakan pada dalam kondisi seperti tadi, mutobakoh namanya. Gitu. Itnab digunakan ketika memberi pujian. Upami muji mah ringkas moal karaoseun. Muji mah kada panjang detil. Umat bahasa Sunda mah kan nyarioskeun jami geulis di rambutna kumaha taarna wah parah gitu. Pan nu bersangkutan teh kalayang kakalayangan nu dipuji. Tapi kalau mau muji ringkas karos mah. Jadi memuji itu hal, itnab itu muktado. Kalau kita menggunakan itnab ketika memuji, mutobakoh. Kita balagoh. Atau karena siasat tertentu. Siasat tertentu iya mah panjang teh. Nah upami teh mah tacan asak gitu. Tacan asak. Ngobrol panjang ngaler ngidul gitu. Atau napi micen salasa. Itu nunjuk ngebongkar janela rarencangan tacan dia. Karena siasat gitu. Semuanya tidak dipandang balago kecuali jika sesuai dengan muktadol. Nah, barusan disebut-sebut sesuainya memuji, maka kita menggunakan itnab. Namanya kepurak tadi. Demikian juga memuji. Nah, memuji teh hal. Itnab muktadonya. Menyampaikan kalam dengan itnab itu balagoh teh ya mutobakoh. Maka memuji itu hal, itnab itu muktado, dan menyampaikan kalam dengan itnab ketika memuji mutobakoh itulah balagoh. Tapi kalau berbicara dengan orang cerdik pakai itnab bukan balagoh, tidak sesuai. Tanapi nu nembe nganasehatan itnab tidak mutobakoh. Yang namanya balagoh itu mutobakoh dengan muktado hal. Atas sih. Bicara dengan pembesar supaya balagoh, supaya mutobakoh, maka yang harus diberikan apa? Ijaz. Nah, ini bakal balagoh. Nanti ada yang mengartikan balagoh itu sampai gitu. Dugi. Kanu dimaksad teh dugi. Mutobakoh. Nah, ada lanjutannya. Balagohnya mutakalim, tadi makalam. Kan tadi disebutkan balagoh mah sifat kalam, sifat mutakalim. Ada kalam balagoh, ada mutakalim balagoh. Kalam balagoh manu neme. Sekarang balagohnya mutakalim ialah malakah. Sifat rosihoh bin nafsi, sifat melekat dalam jiwa. Itu ditunai. Bentukan nanti Allah. Ayah sosok jalmi memang ku Allah dibentuk. Punya kemampuan
Seperti itu. Balagohnya mutakalim ialah malaka yang dengannya ia mampu mengungkapkan maksudnya dengan kalam yang balagoh dalam mengutarakan maksud apapun. Yang minukia mah kurang sok dipilih dan tenawan sok. Negosiator. Ibadah nego ya, pan dipilih. Saya hadir ya. Nu kinten-kinten biasa. Jadi negonya tersampaikan. Seperti itu. Suruh saya ceng mungkin parangasan gede amak tadi mah jang lagi hutang. Nuhun karonyaeun saya mah. Jang nyem duit. Kang nomor artos minta-minta kan. Sosok kumaha gitu. Tapi upami lagi dikasiheuneun teh gitu. Dem kolektor gitu. Ya peryogi pelayan ya di toko, coba sosok apa yang cocok? Pelayan. Ramah gitu. Biasa nu jemdud pelayan. Ada rencangan. Anjeunna sibuk, baru jongko di soreang. Disangakeun we ka wargina. Saat pelanggan cenah ieu kalalabur. Diantosan ke wargi mah, kumaha kitu mah? Wargi mah cenah. Naon Budi cenah. Haseum. Borah mah pembeli engal gitu. Langganan wae kalalabur. Aya nu nawis tara masihan gitu. Panari anjeunna mah aya nu nawis masihan dina teu masihan lagi aya bahasa nu raos. Terus beri nyapa gitu. Anu ngalangkung sapa gitu. Ibarat retah pelanggan ieu pas keluargina. Kalalabur. Sesor anak teh atuh hari mang kedah lagi jantan satpam atau temen security pas nauge gitu. Itu aku satpam jantan kan pelayan warung bogoh atuh. Jadi tidak mutawakkoh gitu. Nah, tebalago. Jantan masalah. Memang banyak masalah terjadi karena tebalago. Seperti itu. Maka di bawah ada nih footnote. Tiada lain balagoh itu ialah Anda berbicara kepada orang-orang. Pembicaraannya bagaimana? Sesuai dengan kemampuan akal dan pemahaman mereka. Iya balagoh. Kemampuan akal dan pemahamannya mereka bagaimana? Mana yang sesuai? Balagoh itu seperti itu. Kemudian yang kedua, balagoh itu ada tingkatannya. Tingkatan balagoh. Balagoh mempunyai dua ujung. Pertama ujung tertinggi, pangluhurna, terindah kata-katanya. Ialah yang mendekati batas mukjizat. Nah, ini mukjizat. Mukjizat itu di atas balagoh. Mukjizat terendah, nah di bawah mukjizat terendah, nah ini balagoh tertinggi. Balagoh tertinggi itu yang mendekati batas mukjizat. Langkung ningkat ti dia sekedik sama mukjizat. Nisbat balagoh, sama mukjizat itu sudah luar biasa kan? Kharikul adah banyak mukjizat. Nah itu tingkat tertinggi dari balagoh. Tingkat terendahnya
yang bila kalam diubah darinya kepada yang ada sebawahnya pada tingkatannya akan sederajat dengan suara binatang. Keberharga ini cariosan jalmi gitu. Tertinggi nama sahanapeun batas mukjizat. Paling handap nama saluhureun binatang gitu. Balago. Terus binatang. Panjami itu nyarios teh. Mung kualitas ucapannya caket ka kualitas suara binatang. Jadi berharganya sami sareng ieu cabang iman kan Rasul menyebutnya tertinggi terendahnya. Al-iman bid'un wasitun syu'bah. Iman itu ada 60 cabang lebih. A'laha, nah ya tertinggi. Atau abduluha, qaulu la ilaha illallah. Adnaha, imatotu ada. Menyingkirkan gangguan dari jalan tayang. Adna, cabang iman terendah. Kalau la ilaha illallah, cabang iman tertinggi, paling utama. Upami hadis paling sahih ya sahih lidati, paling makbul paling tinggi itu sahih lidati, makbul paling rendah hasan li ghairi. Kirang tidinya sahih terendah hasan li ghairi. Kami kahanap teh kana doi. Dan antara kedua ujung tersebut ada beberapa tingkat yang berbeda-beda. Sebagiannya lebih tinggi dari sebagian lainnya menurut perbedaan tingkat makom-makomnya atau hal tadi, halnya. Dan diperhatikan itibar munasibnya atau muqtado. Dan diikuti oleh segi yang lain selain mutabakoh. Dan ayat tingkatanna balagoh seueur. Barusan disebut tertingginya apa, terendahnya apa. Di antara tertinggi dan terendah ada beberapa tingkatannya sama cabang iman tadi. Paling utama mah ya la ilaha illallah. Paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan. Makanya ada pertanyaan, kita mengawurkan paku ke jalan, punya keimanan tidak? Pan cabang terendahnya saja ngingkahkeun gitu. Aya juga gitu. Pada ilmu balaghah ini terdiri dari 3 macam ilmu, yaitu ilmu bayan, ilmu badi, dan ilmu ma'ani. Itu halanya. Iya rumusnya heula. Balaghah teh kitu. Pantas khotibun nas ala qadri ukulihim. Balaghah. Justru di Fiqh Sirahnya. Fiqh Sirahnya dua ada terang. Al-Buti, Al-Ghazali. Ternyata apa yang Rasul alami itu balaghah sadayana. Contoh, kenapa dakwah sir dulu 3 tahunnya. Setelah 3 tahun baru dakwah dengan jahar. Kan itu balaghah. Halnya bagaimana? Karena halnya seperti itu menuntut dakwah dengan sir. Ketika halnya berubah, maka tuntutan beda. Dakwah dengan jahar. Pasca Hudaybiyah beda lagi. Dakwah dengan apa? Kitabah. Mengirim surat. Ini balaghah ya. Bahkan lebih dari itu kalau di Fiqh Sirah mah. Kenapa Allah memilih tempat itu Mekah, kelahiran Rasulullah. Naon tah?
Al-Buti. Sayyid Ramadan Al-Buti. Pertama nyesiro seperti itu, apa fikihnya gitu. Seperti kenapa di tahun sama Abu Thalib dan Khadijah wafat. Jadi untuk memberi kesan apa hal itu? Kan berarti 1 tahun setengah setelah hijrah. Isra Mi'raj lah gitu. 1 tahun setengah setelah hijrah. Kan Isra Mi'raj teh pasca Amul Huzn. Tahun duka cita. Abu Thalib wafat, Khadijah wafat. Kan luar biasa sedih Rasulullah. Setelah itu Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj hijrah. Kalebet urutan apa yang Rasul lakukan setelah di Madinah sama, sesuai hal. Halnya begini, muktadanya ini, mutabakoh. Halnya ini, muktadanya ini, mutabakoh. Terus menjelang wafat kan, siapa yang disuruh jadi imam ketika Rasul sakit keras? Kenapa Abu Bakar? Ya sama, sesuai dengan muktadul hal. Ada yang beres gitu. Halnya begini, muktadanya ini, mutabakoh. Halnya ini, muktadanya ini, mutabakoh. Sudah gitu. Ada tambah lagi sebenarnya. Iya buku alif di mana namanya? Al-Ghazali. Keajaiban makhluk. Pan ayat cerita dongeng. Ayat jalmi moyok tangkal. Di tangkal letih dari buah gede. Tangkal waluh. Peletuk teh kan masakannya. Aya buah nu murag. Untung cenah buahna leutik. Kan tangkalna gede. Yang batang pohonnya besar, buahnya kecil. Tapi yang batang pohonnya kecil, buahnya besar. Ini balagoh. Peletuk teh. Untung buahna leutik. Pemi buahna gede kumaha ya ningali masakan. Eta teh nu moyok gitu moyok. Karena waluh tangkal leutik kayak buah gede. Nah, namanya bukan apa? Ajaibil khalqillah gitu. Paruh burung saja beda-beda kalau cari. Paruhna agung, dahareuna mah nu leutik gitu. Nu paruhna leutik. Ya tama bab eta keajaiban makhluk Allah. Eta teh balagoh oge. Khalqillah, ajaib khalqillah. Jadi biologi. Mohon. Baik itu sirah Al-Buti. Saya Ramadan Al-Buti. Kita tahu hubungan apa ya? Berdasarkan hadis. Mohon aya argumenna. Mohon. Pan orangnya sami, ya sih. Pami tafsir mah Jawahir sok kitu teh. Sok sanyalirageun we kitu mah. Taraka umat ke. Jawahir. Ieu mun ieu salira urang di pataan kecil gitu. Balagoh oge. Ukuran panangan. Kamu taeta. Nah, ieu ge balagoh urang. Lawan kami moal sakieu lah. Gitu. Janten balagoh teh dina nanaon gitu. Tadi dina ngeulah. Balagoh.
gitu naon cing teh ngajar tapi ambil hipnotis gitu. Oh Nya balago iya oh bahasana di hipnotis. aya jami sumping pan ka bumi Aisyah ka bumi Rasul teh biasa we kajangnya teh tidak ada kesan dibedakan dengan waktu komunikasi dengan yang lain biasa. Tapi acan kadinya kita ngieu lah. Acan lebet. So Rasul bi'sahul ansyirah. Sejelek-jelek saudara keluarga itu dia. So Rasul kansah kanya ngejulaan. Begitu lebet jam minut tadi biasa Rasul. Tengah benten-benten gitu. Mulih biasanya ditaruh. Nah Rasul benten ay tadi menuju di luar nyarios kieu. Nyarios awon ka jami ngeunaan jami. Tapi menuju ngobrol mah biasa. Nah itu balago. Ngobrol juga tadi teh nyosok jero sareng saha gitu. Tapi ari payeurna nama Rasul menampakkan biasa saja. Jadi halnya bagaimana muktadonya apa mutabakohkan. Yang tadi sahabat naroskeun sami tapi ngalaran benten-benten gitu. Kan psikologi ge kangge balago banyak. Diajar psikologi ge. Kalebet diajarnya sosiologi. Kan sosiologi itu membagi masyarakat. Tak eta nu di mualimin aya psikologi sosiologi itu suara sebalago. Masyarakat desa, masyarakat kota kan jelas benten. Maka muktadonya pun harus beda supaya mutabakoh. Jadi mulia aja tadi apa ampun terus Gitu. Bahasanya di mutabakoh diulik. Kapungkur mah di Purwakarta di Bendi we unggul gitu. Eno jantan kopi ya balago. Jantan di kopi ya itu punya. Ini foto-foto panuju acan badai nyalon mah. Iya. Identik sareng Sunda. Belajar eta latihan bisnis. Ngobrol sareng batur teh jual karsep kan. Karena usaha dasar di kono ngobrol beli. Oh, kotorasanya Bu. Gitu. Beres. Ini balago. Oh, balago. Jadi dagang. Oh, Main bola meskipun orang oke tukang dagang kadang-kadang tukang bola oke gitu. Beres. Internet tahu kita ya. Salah. Ya, gitu kan. Berarti kudu elek-elek. Perlu minta aja sering lawan. Oh, ini. Beres. Nanti pahen pahet aya 1.100.000. Oh, ini. Anaknya lembut. Oh, ini. Itu ilmu natanya. Ya soal tadi JT jamaah tabligh ngeriung gitu. Sesuai. Makanya berarti tahap awalnya kita memperkaya itu. Memperkaya non itu muktado. Ini muktado strategi itu naon wae. Perang hondak kan itu balago. Kenapa harus membuat parit? Nah, itu. Kan di perang lain aya. Aya buku hiji mun jika piku sirah deh gitu. Khusus ini perang hondak. Jadi ibroh perang hondak. Nyata. Salah satu poinnya jadi mengadopsi dari kebiasaan orang luar itu tidak apa-apa selama memang tidak berdampak negatif di Islam. Contohnya naon eta teh buat parit.
membuat parit ketika perang tidak dikenal ini di strategi perang Arab. Dikenalnya ini strategi perang Persia. Ini kan usulan Salman teh Al-Farisi. Berarti ngadopsi Rasul teh dari gaya orang lainnya. Diterapkan. Jadi boleh tidak mengadopsi untuk Islam dari ajaran agama lainnya. Jadi makan negara dunianya strategi. Siasat, kayak gitu siasat. Boleh diadopsi. Biasa deh orang adopsinya. Tapi ayahnya bela diri Nabi gitu. Harus suruh bid'ah kan. Tayana jauh mana Nabi mah ya pedang. Nyata balagoh oge. Kan situasinya ahzab gitu, koalisi musuh. Kafir sareng Yahudi teh gabung kan ahzabnya. Plus munafik gitu. Maka muktado yang dipilih buat parit 2 sanes buat parit tungkul. Jadi antara kubu yang koalisi teh sina dipegatkeun. Jinten aya jamin nu meulih di umat Islam. Ngobrol sareng orang kafir Quraisy. Dina menang lagi moal untung cenah maneh kan orang Mekah. Nu diuntungkeun mah orang Madinah asli satu Yahudi. Kata aya anu ahli kitu oge. Ieu teh balago. Ngobrol sareng Yahudi sami. Sieuna pegat ieu chemistry sareng orang Mekah gitu. Kuatanna di ieu dipecah. Jadi 2 strategi perang Hondak. Parit sareng eta koalisi sieuna pecah. Pan ayeuna saminya borah koalisi merah putih P3W 2 pan. Iya. Golkar ge 2 pan kita cenanya. Abu Rizal kapilih deui Agung. Nya Agung gitu. Nglaksono tandingan. Ketiga sami. Hebat teh. Hebatnya nu mecah belahna maksudnya. Gue berarti pan ke Setnov tuh gitu. Setnov mah balati begitu. Gitu kalau ini. Ini beberai kan lah. Tambah lagu saya intina. Gitu. Mohon.